Buset, apa ini? Nah, ini. Siap ya? Buat dulu deh gua.
Ada suaranya tak? Udah masuk ke itu juga belum? Udah masuk belum? Udah masuk? Masih ya. Putus-putus masih videonya. Delay berapa detik nih? Jauh banget delaynya. Jauh banget delaynya. Cek. Masuk nggak audionya? Nggak masuk. Nggak, biarin. Cek. Ah? Balik lagi kita cek koneksi dulu ya. Apa suaranya udah jelas buat teman-teman yang nggak dengar? Jelas deh suaranya, bisa komen atau masih ngeresel atau putus-putus atau bahkan suaranya nggak ada. Bahkan suaranya nggak ada. Cek. Nggak ada suaranya?
Ada suaranya? Aman? Aman ya jadi ya. Oke, sebelumnya perkenalkan transisi. Oke ya, kita masih menangani kesalahan teknisnya karena kita setup seadanya ya, pakai audio seadanya. Jadi cek koneksi lagi, apa suaranya udah aman. Kalau udah bisa komen ya, aman ya. Kalau udah aman, kita lanjut lagi, oke? Jadi sengaja kita streaming aja, nggak usah bikin video yang ribet-ribet karena pengen pengen langsung jadi aja, langsung upload kayak gitu. Yang pertama memang kita mau mengenalkan studio baru kita. Ini lini bisnis baru dari Warung Bingkai sebetulnya ya, lini bisnis baru dari Warung Bingkai yang masih satu naungan lah, masih di genre fotografi gitu. Studionya letaknya di deket Warung Bingkai, agak ke sana sekitar 100 meter lah, deket masjid. Tempatnya masih di Jalan Raya M Sanun ya, masih Jalan Raya M Sanun, pinggir jalan juga, cuman dia adanya di sebelah. Kalau dari depan itu dia adanya di sebelah kiri. Kalau Warung Bingkai kan ada di sebelah kanan ya. Jadi patokannya tuh Masjid Al Hidayah. Atau kalau memang mau Google Map itu ada namanya ruanggarasi.id gitu. Nama studionya ruanggarasi.id. Jadi bukan Warung Bingkai Studio atau Studio Warung Bingkai. Kita namanya kita bedain supaya ya penyegaran aja ya. Kita Warung Bingkai ya Warung Bingkai, cetak, produksi album, bingkainya gitu. Kita sekarang ini di studionya, kita lebih ke tempat studionya itu, penyewaan studionya sama photoshoot yang berhubungan di studio. Bisa foto pas foto ya kan, bisa foto maternity, prewedding, atau foto katalog itu bisa. Nanti kita jelasin lebih lanjut lini-lini fotografi apa aja yang bisa kita tangani di sini gitu. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman member, teman-teman Warung Bingkai yang udah menjadi royal customer kita, yang menjadi
member kita, terima kasih yang masih setia sama kita, yang sering ngasih masukan kepada kita. Misalkan produk-produk kita yang kurang, biasanya kalau dari teman-teman kalangan kita suka ngasih masukan ke kita, atau ada produk baru yang pengen ada di Warung Bingkai, juga sama kita suka buka Q&A, kita suka buka kritik dan saran, itu kita sangat menghargai ya kan. Terlebih sekarang pencapaian kita memang pengen punya studio foto sendiri gitu ya kan, supaya terutama member-member Warung Bingkai yang profesinya fotografer, apalagi fotografer wedding ya kan, mau pre-wed tuh ada studio kita di sini. Yang pasti nanti biaya sewanya tuh beda ya, yang member-member Warung Bingkai itu beda. Oke, sebelumnya apalagi ya, terima kasih lah pokoknya kita udah didukung sampai di titik ini yang nggak mudah lah. Kita ya, impian kita punya studio ini akhirnya di tahun ini terwujud. Mudah-mudahan bisa ngebantu teman-teman fotografer yang membutuhkan tempat untuk foto, atau mau lempar klien kita juga boleh, mau fotoin sendiri juga boleh sebenarnya gitu. Di Warung Bingkai tersendiri itu ya tempat cetaknya aja sih. Dulu kita bikin studio namanya Warung Bingkai Studio, WBS Studio gitu. Ternyata tempatnya terlalu kecil, tidak memadai buat misalkan kita photoshoot katalog gitu yang orangnya lebih dari 4, 6, 10 bahkan. Terlalu sumpek, belum ada yang nanti yang beli, belum ada yang packing. Alhamdulillah tahun ini kita punya studio. Nanti buat spot-spotnya, buat press listnya, bahkan semuanya kita simpen di website kita, namanya websitenya ruanggarasi.id ya kan, di bawah ini ada ya. Nanti tuh slide-nya dipakai, nanti itu udah langsung masuk ke direct, mau lihat spot, mau sewa, mau lihat harganya, mau lihat jenis fotonya ada apa aja bisa. Oke, semuanya sistem bookingnya online, insya Allah juga nanti Warung Bingkai semua transaksinya itu via website online. Jadi masalah stok kita bisa lihat sendiri, misalkan 40x60 sisanya ada berapa, cetak foto bisa sampai berapanya nanti kita lebih terbuka dan transparan. Kita update semua yang paling terupdate itu di websitenya gitu. Oke, balik lagi ke studio. Tahun ini studionya udah mulai ada yang sewa, udah mulai ada photoshoot. Itu dari mulai Januari, dari mulai studionya belum di plafon, masih berantakan juga udah ada yang mulai foto. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyoba mungkin masih kok studio masih gini banget, masih kosong, masih setupnya masih sedikit ya kan. Tapi saat ini mungkin ya berjalan di bulan puasa atau di habis Idul Fitri lah, kita pastikan atau kita rencanakan memang udah selesai semua pembangunannya, dari mulai setupnya, dari mulai peralatannya. Sekarang sih udah ya peralatan semuanya lah udah siap, termasuk dari zaman masih belum pakai AC, sekarang udah ada AC-nya. Dari mulai belum di plafon, panas, gerah, itu udah ada yang sewa ternyata ya kan. Antusiasnya terima kasih. Buat orang-orang sekitar juga udah mulai banyak yang foto keluarga, foto wisuda kemarin, bahkan ada yang kayak pas foto kilat gitu, kita ngambil juga ya pas foto ya. Udah lumayan, sebetulnya kita belum grand opening tapi alhamdulillah udah ada yang masuk untuk foto-foto gitu. Sejarahnya kenapa ruanggarasi.id atau kita namainnya Ruang Garasi Studio ya. Kenapa kita namainnya Ruang Garasi Studio? Awalnya memang kita nggak sengaja ya kan, nggak sengaja ada perbincangan, udah punya anak 2, kita pengen punya kendaraan roda 4. Cuman karena rumahnya di gang, kita masa beli istilahnya mobil tapi kita nggak punya tempat gitu ya kan, nggak punya tempat buat naruhnya. Nanti kan apa kata tetangga ya kan, atau ya bisa sih sekarang sewa, misalkan sewa tempat buat parkir. Tapi kan kita mau sampai kapan kita sewa ya kan, misal 300.000 tiap bulan ya kan, itu kan kos lagi. Jadi kita berpikirnya kalau memang mau beli mobil
beli dulu garasinya yang di pinggir jalan atau minimal aksesnya bisa masuk mobil. Nggak perlu, rumah kita memang udah harusnya sih bisa masuk mobil, cuman karena itu ngelindes atau ngelewatin tanah orang, jadi ya kita nggak kita kayaknya ya nggak bisa sih menaruh garasi gitu, nggak mungkin gitu ya kan. Akhirnya singkat cerita kita memang nggak mencari dan kita nggak mau kita nggak mau mencari, tapi tiba-tiba ada yang nawarin itu, dan alhamdulillahnya deket sama tempat tinggal, sama toko, deket masjid, ada yang nawarin. Ya lihat-lihat ternyata cocok, pinggir jalan. Ya udah, kita gimana caranya ini kita beli gitu, karena ini kalau tanah di pinggir jalan, by the way ya, kita 60 meter persegi ya, kita 60 meter persegi itu 9 kali 7 kurang gitu, pokoknya sekitar 60 meter persegi lah. Jarang gitu pinggir jalan ada tanah yang di pinggir jalan tapi luasnya tuh kecil gitu, luasnya segini doang, luasnya 60 meter kan, kadang-kadang ada 1000 meter, ada berapa meter lah gitu, kita dapat 60 meter doang nih gitu. Jadi kan kalau memang rata-rata tanah di sini berapa sekian juta gitu misalkan, ternyata 60 meter kan masih bisa lah kita buat beli gitu istilahnya. Akhirnya kita belilah tanah ini terus untuk garasi mobil rencananya gitu. Singkat cerita, setelah kita punya rezeki lagi, ternyata pas kita mau bangun garasi, ceritanya kita mau bangun kotak aja di garasi 1 lantai. Tapi kebetulan memang mertua yang ngerjain bangunannya. Jadi pas kita bikin, udah langsung aja konstruksiin cakar ayam. Suatu saat kalau mau ditingkat, udah ada konstruksinya. Karena kita hitung-hitung, masih nambah dikit lah, lanjut. Kita bikin cakar ayam. Terus balokannya mau gede nggak sekalian? Gedein sekalian. Terus mesennya mau desain pintunya kayak gimana? Desain pintunya pintu 2 supaya nanti masuknya enak, masuk barang enak. Konsepnya garasi 1 lantai. Tiba-tiba di tengah perjalanan ngebangun, pas kita mau udah naik tuh semua bangunan, ini kalau dipakai atap sekian, kalau mau dipakai kalau di dak sekian, bedanya sedikit banget. Akhirnya nanya sama istri, diskusi, ternyata ya udahlah kita pakai tabungan yang ada lagi nih, tabungan semuanya lah, tabungan pendidikan, tabungannya kita pakai, ini kita jual-jualin dulu, termasuk kamera. Dulu punya kamera 3 kita jual-jualin, kita punya kamera Sony, Canon, Nikon bahkan itu kita jual-jualin, sisa Sony 1 ini yang kita pakai. Nah, kita jual-jualin tuh semuanya, kita jual-jualin dulu. Hampir Vespa juga terjual untuk pembangunan ini, tapi alhamdulillah kita nggak ngutang bank ya, maksudnya kita nggak minjem uang lewat bank, kita nggak minjem modal dari bank lah istilahnya. Kita pakai uang yang ada. Ternyata pas dibangun, akhirnya jadi juga tuh kita di dak, istilahnya di dak, tapi kita tetap tuh 1 lantai. Sampai dakannya itu selesai, kita cuma 1 lantai atas. Ditanya lagi, dilobangin aja sekalian sama bikin tangga, nanti atas buat ngejemur. Ya udah, kita sekalian atas buat ngejemur, kita lobangin, kita bikin tangga. Pas dilobangin bikin tangga, ternyata di lobangnya itu harus ada namanya kandang burung, jadi buat nutupin biar nggak kehujanan. Nah, bikin kandang burungnya kita minta sekotak lubang tangga, ternyata nggak bisa karena dia tulangannya itu sampai depan sekitar 3 meter. Kalau dibangun biayanya lumayan, nanti dibongkar lagi kalau mau dibangun lagi. Akhirnya kan bingung tuh, kok nambah lagi ya. Tapi dihitung-hitung lagi, kalau kita naik ke lantai 2 biayanya nambahin setengah harga lagi dibandingin bikin kandang burung itu. Makanya akhirnya ya intinya kita nggak ngeduga-duga bisa ada 2 lantai, dan memang lantai 2 itu kita plongin 60 meter persegi itu kita plong, kita isi ada 3 jendela. Jadi konsep studionya ini banyaknya windows light ya, jadi cahaya dari jendela, pakai natural light gitu. Pokoknya intinya kita pakai banyak jendela, walaupun pada saat itu kita tidak niat untuk pakai aluminium ya, maksudnya udah bolongin aja dulu yang penting gitu. Ternyata ya karena kita memang nggak mau minjam, ada aja orang baik yang minjemin gitu. Misalkan kita nanya-nanya aluminium, padahal nanya doang, tiba-tiba
kita di apa namanya ya, di yaudah kalau mau gue bikinin dulu aja, nanti bayar belakangan gitu, bayar belakangan. Ya itu utang sih, cuman nggak riba, maksudnya kita nggak di bunga, nggak dipatok harus kapan. Cuma saya bilang ya udah 3 bulan setelah dari pembangunan, ya sekarang lah 3 bulan setelah pembangunan yang harus kita bayar-bayarin yang mereka beri pinjaman itu. Kadang saya kemarin udah kita cicil juga, tapi ada aja gitu. Kalau memang kita punya niat untuk tidak pakai bank, tidak minjam, tapi ada aja yang ngasih gitu kayak, Mas saya bikin pintu aja deh, jendelanya nanti. Lah ini jendelanya kok apa sih namanya bolong? Emang kenapa? Belananya belum ada, tapi dibikinin gitu, dibikinin. Termasuk plafon, ketemu teman, padahal dia sekampung, dia kakak kelas dulu di SD. Apa sih namanya dia? Tiba-tiba ketemunya di Bandung, lagi workshop, dia datang ke sini, dia lihat. Dia tahu kita keluh kesah kitanya, ya kayak ngadu-ngadu kesedihan gitulah, tapi dia mau support kita, maksudnya ya dari sekian banyak teman yang ada ya dia yang support kita lagi susah, lagi kita merana nggak ada job, ya nongkrong di sini, makan bayar sendiri, ya kan, nggak ada istilah ya makan gue yang tanggung, lu ke rumah gue, enggak, makan bayar sendiri, ngopi beli sendiri gitu. Makanya kita ya alhamdulillah ketemu sama teman-teman orang-orang yang baik kayak gitu, mau juga bantuin perancangan prestis segala macam, dan akhirnya sekarang prestisnya final, termasuk orang yang dibalik kamera ini juga anak PKL, dia ngebantuin dari mulai berdirinya studio, ya kita ngamplasin lantai, ya nggak, kita ngamplasin lantai, kita ngelicinin lantai, ngecat, kita bikin molding wall, itu dari SMK apa? Mutiara Bangsa, ya Mutiara Bangsa bantuin kita pembangunan studio. Mungkin ini video hadiah dari yang PKL sekarang ini. Dia hari ini terakhir, makanya kita bikin live aja, nggak usah, jadi nggak ada perlu edit, kita langsung upload. Istilahnya hari ini dia terakhir, persembahan terakhir dari dia tuh streaming ini. Jadi kalau masih ada kesalahan teknis dikit mah wajar lah ya, karena masih belajar. Tapi buah karya dia itu ya, ngerancang press list, ngedesain sampai lantai yang licin kayak gini itu diamplas sama dia, ngecat bareng sama dia, semuanya setelah tukang selesai itu kita kerjain tuh sama anak PKL. Memang tidak berhubungan sama multimedia, tapi mudah-mudahan soft skill-nya ini menjadi bekal nanti dia kalau misalkan ya kerja di dunia kerja sesungguhnya gitu. Singkat cerita ya studionya jadi sekarang 2 lantai, yang semula kita untuk garasi mobil tiba-tiba menjadi seperti rumah di dak, tiba-tiba jadi 2 lantai. Itu nggak pernah kita duga, nggak pernah kita bayangkan juga, nggak pernah kita persiapkan juga. Ya memang mimpi kita pengen punya studio, tapi apa yang kita lakukan itu berdasarkan ya udah berjalan aja gitu, kita berjalan aja. Alhamdulillah rezekinya ada terus, ngalir terus gitu. Ya kita tarik pakai uang sini, uang sana, warung bingkai uangnya ditarik, dari Demelo uangnya ditarik, bahkan kamera yang masih terselamatkan ya Vespa itulah. Vespa itu sebenarnya kuncian hutang-hutang itu. Kalau hutang itu nggak kebayar ya udah jual aja Vespanya gitu. Jadi kita ngutang pun ada kunciannya gitu. Jadi jangan sampai kita tuh ngutang tapi kita nggak tahu nih bayarnya aja belum jelas, pakai uang mana, pakai uang dari mananya gitu. Jadi kita tetap mengcover kalau memang suatu saat kita tidak bisa bayar utangnya itu dan orang itu membutuhkan, kita bisa ada sesuatu yang bisa kita jual untuk kita bayarkan gitu. Ruang garasi studio yang nggak pernah terduga ini memang kita buatnya untuk garasi tadinya, tiba-tiba ya jadi studio karena kita pikir gini ya konsepnya tetap garasi, depannya kita ada bolongan masuk mobil, pintunya pintu garasi pintu lipat ya, memang untuk kendaraan kita ya nanti rencananya mau beli tapi tidak jadi ya kan, karena kita ngebangunnya sampai lantai 2. Gimana caranya ya kita wujudin aja mimpi kita punya studio gitu. Jadi studionya itu ada di lantai 2, lantai satunya bisa buat studio foto, cuman ini hanya untuk pakai lensa wide ya 35 misalkan 28, 24.
Untuk foto-foto prewed masih bisa lah, ada tematik di bawah, ada paper background 4 warna, di bawah ada spot tangga, kamar mandi, ruang make up, ruang editing kita jadi satu ya. Kalau lagi nggak ada yang make up kita buat pakai editing, kalau lagi ada yang sewa untuk ruang make up bisa gitu. Alhamdulillah juga tempatnya udah ada AC-nya, dingin jadinya, sejuk lah lumayan. Sama apa lagi ya, lantai atasnya sekitar 6 kali 6,5 meter. Full, ada 3 titik jendela, jadi ada cahaya-cahaya. Kalau pagi itu keren banget, cahaya dari samping. Kalau misalkan sore kita nggak dapet sunsetnya karena ada di belakang rumah. Bisa sih kita bolongin buat sunset ya, tapi kita nggak tahu kan ke depannya tetangga kita mau ngebangun berapa lantai, nanti kita kan sayang jendelanya ketutup, jadi sunsetnya kita nggak dapet. Tapi kalau sunrise kita dapet. View gunung Pangrango juga kalau pagi, kalau cuacanya bagus bisa juga dapet. Temanya lebih ke industrial sih, kayak semen expose, lantainya juga hanya semen, terus background putih, background rencananya lagi pembangunan ini mau bikin limbo untuk katalog fashion gitu, yang karena kita udah lihat kayaknya di sini penggemarnya fashion, katalog buat toko online. Kemarin kita udah beberapa motret katalog hijab, apalagi ya, hijab, mukena, baju, makanan, udah beberapa udah kita foto tapi belum bisa naik upload di feednya Instagram Garasi Studio. Mungkin itu aja ya. Untuk sewanya ada di link di bawah ya, sewanya. Buat ada beberapa pertanyaan juga, ada pertanyaannya lucu-lucu ya. Pertanyaannya waktu itu sempat buka pertanyaannya itu lucu-lucu nih, malah pertanyaannya dari bawah ya. Namanya sebutin nggak usah ya, namanya nggak usah disebutin. Ada pertanyaan gini, Bang mau nanya, untuk bangunannya itu luasnya berapa ya, luas tanahnya berapa? Saya jawab 60 meter persegi. Terus dia nanya lagi, ngebangunnya habis berapa Bang? Padahal di studio foto memang fit kita itu studio fotonya fitnya, karena saya pengen story-nya itu perjalanan dari awalnya tuh ada. Jadi kita fitnya itu kita udah posting mulai dari pembangunan. Jadi dari mulai pembangunan kita udah mulai posting dari mulai apa ya nih, kita lihat dulu. Dari mulai tanahnya kita beli. Kelihatan nggak sih? Tap. Kelihatan? Oh. Dari mulai tanahnya kita beli, kita nebang pohonnya kita tebang, apa ya namanya? Kita dokumentasiin tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita baru ngegali-galinya tuh, gini kali ya, gini. Tuh. Dari pas ngegalinya kita mulai posting. Jadi ini kayak IG apa ya? IG kayak Instagram arsitek gitu, pembangunan gitu. Terus besi-besinya, bahkan ada video-video tentang kita belanja besi itu berapa, belanja di material itu berapa. Memang ada. Jadi pas udah jadi dan kita nge-branding kita tuh studio gitu ya kan. Tiba-tiba orang nanyanya, habis berapa Bang? Saya mau ngebangun rumah luasnya sama 60 meter, itu kira-kira habis berapa ya kalau 2 lantai kayak gitu. Akhirnya ya udah kita jawab aja habis sekian gitu. Memang banyak yang nanya tentang bangunannya, tukangnya dari mana, arsiteknya dari mana. Kita nggak pakai arsitek, kita mertua sendiri yang ngebangun, gambarnya saya sendiri ya kan, mandornya saya sendiri, kita bawelin kayak gini. Ya memang kalau kita mau ngebangun harus dipantau gitu. Terus yang nanya setup gitu ya kan, setupnya ada apa aja Bang? Ya memang kita belum mau motretin setup. Jadi kalau memang ada photoshoot itu ya orang datang lihat, oh cocok, udah bisa dipakai buat photoshoot di sini gitu ya kan. Ya udah, orang pakai gitu. Memang setupnya belum kita bikin, paling ya kayak molding wall, jendela kayak gitu aja. Apa sih namanya, setupnya, background paper kita sering pakai memang
sebelum kita ada studio juga background paper kita sering motret ya, kita datang ke rumahnya kita bawa background paper, repot banget emang gitu. Tapi ya gimana ya kan, cuan. Terus ada yang nanya lagi, peralatannya apa aja bang? Nah, peralatannya apa aja bang? Lampunya ya, lampunya kita pakai Godox SK400 yang seri 2-nya ada 2. Tronic lampu lama saya TR250 kalau nggak salah ada 2 juga, itu biasa kita pakai buat kalau motret motret background putih itu buat belakangnya tuh, buat backgroundnya supaya putih semua tuh pakai 2. Biasa kita pakai strip. Ada LED SL60 Godox juga, ada Yongnuo 600L kalau nggak salah, IN 600L ada juga. Ada primer lampu kecil gitu, biasanya buat foto lah di bawah kita primer yang kecil pakai softbox 40x60. Ada 1 background paper kita ada 14 warna, 13 sih karena ada 2 warna putih, ada 14 warna, ada 14 roll lah gitu. Apalagi kursi sofa ada gitu ya kan, standing ada TV dan standingnya. Biasanya kalau kita photoshoot komersial ya, misalkan produk, apalagi kayak kemarin mukena kita bikin photoshootnya itu tethering, jadi kita mau tetap ke tripod, kita tethering, kita munculin ke si model, kita munculin ke si ownernya si mukena itu, jadi dia lihat warnanya udah pas apa belum, posenya udah oke apa belum. Jadi kita motret tuh berdasarkan brief dari dia, jadi layar dari monitor kan lebih enak kan, kita tethering ke laptop, kita keluarin lagi ke TV gitu. Nanti kalau misalkan sewa di sini itu TV udah boleh bisa dipakai, kita kabel-kabel HDMI-nya banyak, ada yang 6 meter, ada yang berapa ya, 6 meter, 20 meter mana, 20 meter, 3 meter micro HDMI buat dari kamera, ada video capture, ada hub HDMI, misalkan mau si ownernya di bawah kita motret di atas atau gimana, atau orangnya jauh, itu kita siapin alatnya udah ada, dan itu udah include kalau misalkan teman-teman mau photoshoot di sini gitu. Karena memang video foto di sini tuh garasi studio lah terutamanya itu sebetulnya kita lebih lebih ke tempat aja sih, lebih ke tempat. Karena kita juga nanti isi dari Instagram garasi studio itu ya kalau diperkenankan biasanya ya udah kita nge-repostin karya teman-teman yang pernah motret di sini gitu. Jadi siapa tahu ada klien yang mau pre-wed tapi mau gendernya stylenya si A, si B, si C yang pernah di sini, silakan gitu. Kita ya tempat aja gitu, tempat. Mungkin nanti kedepannya rekanan baju, make up gitu, kita nggak tahu kedepannya kayak gimana. Intinya ya kita di sini mau fotografernya ya, kalau fotografer dari kita juga ada gitu, ya clean ya asal terang ya, kita gitu ada. Tapi kalau memang mau tone khusus, misalkan mau tuntunnya gelap, mau tuntunnya terang, mau tuntunnya manis, mau tuntunnya kuning, mau hijau misalkan, ya nanti boleh bawa fotografer sendiri, atau ada fotografer rekanan kita misalkan ya mau pakai prewed, pakai Demelo boleh, pakai vendor yang lain boleh gitu, nggak masalah gitu. Karena nanti juga itu mereka akan kita repost, kita bantu juga postingan mereka, kita post juga gitu di feed kita, supaya nanti si klien itu kalau memang mau prewed misal, saya tapi maunya sama yang ini mas, ya bisa, silakan gitu, nanti kita hubungin. Atau kalau memang ada yang rekanan bisa kita langsung harganya kita yang handle. Biasanya kalau rekanan ya pasti lebih murah lah ya kan, ya nggak? Kalau rekanan pasti lebih murah. Oke. Kalau yang nonton ada berapa orang? Dikit ya, nggak apa-apa ya. Berapa orang yang nonton? Yang nonton ada dikit ya, nggak apa-apa. Karena memang supaya kita menghindari edit aja. Ini ngobrol santai aja sih. Kita hanya, yang penting kita menghindarin edit supaya langsung tayang. Nanti kan bisa langsung kita share kan ya? Bisa ya? Bisa kan? Bisa langsung kita langsung share gitu. Oke, nanti bulan puasa satu lagi ya. Nanti bulan puasa itu
kita mau ngadain ngobrol-ngobrol santai sama vendor-vendor foto, vendor-vendor video, atau sosok seorang yang memang kira-kira inspiratif lah gitu, atau ada customer warung bingkai, atau ada warung bingkai itu sendiri, atau ada istilahnya apa ya, ya kita random lah, orang yang saya kenal, orang yang saya mau undang, misalkan saya ya nggak perlu dia udah sukses banget gitu, atau memang gimana, wah ini mah nggak menginspirasi gitu, bukan, tapi kita lebih ke arah apa ya, ke arah pengen ngobrol aja gitu, ngobrol santai. Apalagi kan bulan puasa biasanya anak wedding kan biasanya kan nggak jarang ya orang yang nikah di bulan puasa, jarang banget, jarang ada, tapi ya bukan berarti nggak ada. Nah di sela-sela mungkin kosong, mungkin nanti kita undang ke sini buat ngobrol gitu ya, ngobrol santai lah, apapun ngalor ngidul, nggak mesti terarah. Kayak sekarang nih kita nggak pakai skrip, nggak pakai apa-apa ya kan, nggak tahu mau ngomongin apa, pokoknya kita jajal streaming, yang intinya kita jajal streaming anak PKL yang lagi PKL di sini, hari terakhir kita jajalin apa yang udah dia tahu, apa yang udah dia bisa, kita ajarin streaming tuh ya arahnya kemana aja, gimana aja, dari mulai audionya, dari mulai setup kameranya, setup lampunya, setup PNG-nya nih, kan ada bingkainya kan, ada bingkainya, setup kayak gini kan perlu dipersiapkan. Kadang-kadang orang tahu kayak gininya tapi nggak tahu cara bikinnya. Nah di sini kita sebetulnya lebih ke arah jajal ya, jajal streaming. Nanti kita nggak tahu nih videonya, nanti kita review lagi videonya mendet kah, atau apa ya namanya, suaranya nggak ada bahkan ya kan, tapi tadi udah kita atasin, suaranya keluar. Memang ternyata problem alat, baterainya habis atau apa, kita tuh harus persiapan bener-bener gitu. Kalau misalkan ada salah-salah ya mohon maaf lah gitu ya kan, karena memang ini belajar. Kalau ada yang mau bertanya, kita bertanyanya sih lewat Instagram ya. Kita bertanya lewat Instagram. Kalau misalkan ada yang bertanyanya tuh di sini, cuman nggak tahu kenapa Instagramnya Warung Bingkai itu view-nya turun banget. View-nya turun banget, jadi cuman sedikit gitu. Biasanya yang lihat sampai ratusan, sampai tuh, ini yang lihat cuma 90 orang. Oke. Ya, intinya kita memperkenalkan studio ruanggarasi.id, Ruang Garasi Studio. Udah resmi kita buka, tempatnya udah lumayan enak, free wifi, free kopi, full AC, ada toiletnya, ada room make up-nya. Ada 14 warna paper background, ada 6 setup kalau nggak salah, 6 setup. Nanti rencananya ada limbonya, terus kain-kain banyak, background abstrak banyak, lighting SK400 ada 2, ETR ada 2, LED ada, apalagi? Udah sih, yang pasti murah. Kalau mau lihat-lihat boleh. Kalau mau lihat-lihat boleh. Apalagi nih, bingung? Ya langsung aja meluncur ke sini, atau mau lihat-lihat di apa ya, di websitenya. Kita lebih ngupdate di website ya, lebih ngupdate-nya di website, terutama di website Ruang Garasi, di website ruanggarasi.id atau di demoleproduction.com. Launching nanti warungbingkai.com. Sebenarnya udah ada warungbingkai.com, cuman belum berjalan secara baik. Nanti websitenya itu kita lebih sistematis lagi. Jadi yang mau order online, mau order lewat WA, mau order lewat Shopee, mau order lewat Tokopedia, walaupun dia datang langsung, itu nanti semuanya tetap satu pintu, yaitu website gitu. Jadi pengurangan stok, update stok itu semuanya kita database-nya di website. Jadi teman-teman mau beli banyak, misalkan bisa lihat stok di kita tuh real time ya, Bu ya.
selalu update gitu. Stok A4 misalkan yang paling sering tuh butuh 200 piece, 300 piece, itu tuh bisa lihat kita stok kita tuh maksimal berapa, di situ adanya, ya kan. Nanti bisa PO-nya berapa lagi, atau ya pokoknya gitulah. Nanti website segala launching warungbingkai.com. Kalau ruanggarasi.id udah launching, udah punya production, udah lama launching maksudnya. Silakan aja dikepoin buat hasilnya buat teman-teman. Kebanyakan yang nanya justru kompetitor ya, orang-orang yang mau buka studio, orang-orang yang mau bikin rumah, bahkan nanyain budget buat ngebangunnya ini sebenarnya hitungannya itu 2 juta per meter untuk jasa ya. Jadi kalau misalkan 60 meter jasanya, 60 meter bangunannya kan, kalau kita tingkat berarti kan 120 meter. Jasanya itu sekitar 240 juta maksimal. Itu maksimal, udah borongan dan cepat jadinya lah, udah dijamin. Cuman kalau saya bangunan ini dibangun harian karena mertua sendiri yang bikin harian. Kita 4 orang, terakhir itu 4 orang sampai 5 orang yang kerja, karena kita kejar di Januari harus selesai gitu. Harian tukang tuh 170 kalau nggak salah. Jadi ya kebayang lah berapa habisnya, belum isinya gitu. Jadi kalau teman-teman yang mau bangun studio, pastiin dulu ya nyicil dari sekarang alat-alatnya gitu, lightingnya ya enggak, supaya nggak terlalu berat ya kan. Belum di kameranya, sistemnya, orangnya, manajemennya, yang pasti kita kekuras banget manajemen, buat manajemennya ya kekuras banget. Bikin SOP, press list ya kan, peraturannya, ngitung harganya, HPP-nya, fixed cost kita bulanan tuh harus dihitung ya, bisnis plan-nya kita harus kayak gimana tuh sebetulnya harus kita pikirkan dari sekarang gitu. Memang benar orang ya mulai aja dulu ya, kita harus mulai dulu tapi kita kan kalau udah basah kaki kita ya harus nyemplung nih, langsung plung gitu istilahnya, harus kita kalau udah nyemplung ya sekalian gitu, all out gitu, bener-bener. Makanya ya masih tidur lebih malam, bangun lebih pagi, ya masih orang-orang bisa kesana kesini, nongkrong sana nongkrong sini, ya kita masih belum bisa ya kan. Ya sabar aja gitu, maksudnya ya ini proses lah istilahnya. Kita kita memang perlu berkorban dulu lah, karena kita pengen ya senang kemudian gitu ya kan. Ya memang senang kita ciptakan ya kan, dan senang itu memang harus kita nikmati sekarang gitu, jangan nanti dulu. Cuman memang ya untuk kesenangan nantinya itu kita memang kita harus mau capek dulu gitu. Jadi ya kita kan berpikir ya, mau sampai kapan kita motret, mau sampai kapan kita terus kerja ya kan, mau sampai kapan kita istilahnya ya, kalau kita kerja dapat uang, kalau kita nggak kerja nggak dapat uang. Kita kan harus berpikir gimana caranya kita bekerja mendapatkan uang, kita kumpulin uang itu lama-lama yang bekerja untuk kita gitu ya nggak, ya kan. Iya, makanya ya kita harus mulai berpikir ke arah situ. Jangan kita ya nggak apa-apa lah, kita kan nggak tahu besok, kalau umur kita besok nggak ada ya kan. Harta nggak bakal dibawa mati, iya bener, harta nggak dibawa mati, tapi utang tuh tetap harus dibayar kalau kita punya utang, ya nggak? Ya kalau kita punya tabungan, emang harta nggak dibawa mati, tapi kan ada orang yang kita tinggal. Sorry, ada motor. Ada orang yang kita tinggalkan gitu maksudnya. Oke. Segitu aja ya. Jadi ini ngobrolnya ngawur karena kita nggak ada skripnya dari Jagat nih yang PKL, nggak dikasih skrip, nggak dikasih tahu temanya apa. Intinya kita launching studio. Ini studio lini bisnis dari Warung Bingkai. Secara kepemilikan sekitar 40% Warung Bingkai lah, 40% nggak 50% sih Warung Bingkai. Manajemennya masih Warung Bingkai juga, tapi beda orang, ada orang lain yang di sini. Dan insya Allah nanti Ruang Garasi juga akan berbadan hukum kalau memang ada klien yang membutuhkan kita legalitas badan hukum perpajakan, nanti insya Allah kita urus satu-satu. Sama apa lagi, udah itu aja.
Kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau apa ya, mau bertanya, mau tanya-tanya, mau lihat, langsung aja nih klik di link bawah. Oke? Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.